Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian pada tanggal 14 November 2020 ini berjudul Antara Usaha dan Doa. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Saudari-saudara, pastinya kita semua sudah tahu bahwa ada 4 macam doa, yaitu doa pujian, doa syukur, doa permohonan ampun, dan doa permohonan. Dalam Injil kita dengarkan hari ini, Yesus berbicara soal doa permohonan. 2 hal yang diajarkan Yesus. Pertama, adanya iman bahwa Tuhan berkuasa mengabulkan permohonan. Iman adalah keyakinan dengan kepastian penuh, seperti keyakinan sesudah Senin adalah Selasa, tidak ada keraguan sedikit pun. Kedua, permohonan itu hendaknya didoakan terus-menerus tanpa jemu-jemu. Saudari-saudara, di balik kedua hal itu ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa semuanya ada waktunya seperti tertulis dalam kitab Pengkhotbah bab 3. Contoh paling kuat adalah kasus penyembuhan Lazarus saudara Maria dan Marta dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Sudah tahu Lazarus sakit keras, tetapi Yesus tidak segera pergi ke sana, menunggu 2 hari lagi sampai akhirnya Lazarus meninggal. Alasan penundaan Yesus adalah agar para murid belajar percaya. Yohanes 11 ayat 15. Kedua, perlu kita sadari bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Memang Tuhan segera menolong, tetapi segera kita dan segera Tuhan itu berbeda. Bagi Tuhan ada waktunya sendiri pengabulan permohonan itu. Sekali lagi, agar kita tetap belajar percaya. Yang perlu kita ingat ketiga adalah, saya kira Anda ingat kisah seorang yang kebanjiran itu. Ketika rumahnya kebanjiran, dia ditawari evakuasi untuk mengungsi. Tetapi dia menolak, katanya. "Pertolongan saya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, bukan dari manusia. Biarlah saya menunggu pertolongan Tuhan." Air naik sampai ke lantai 2 rumahnya. Datanglah perahu karet dari tim SAR untuk menolong, tetapi dia tetap menolak. Ketika rumahnya hampir tenggelam, dia berada di hubungan atap rumahnya
Datang lagi perahu menolong. Jawabannya tetap sama. Akhirnya orang itu mati tenggelam. Ketika bertemu dengan Tuhan, dia bertanya, "Mengapa Tuhan tidak menolongku?" Tuhan menjawab, "Kamu sudah saya kirimi penolong, tetapi kamu tidak mau menjangkaunya." Dengan cerita itu, saya mau mengingatkan Anda bahwa Tuhan tidak akan mengerjakan pekerjaan yang bisa dikerjakan manusia. Memang kita berdoa, tetapi kita juga berusaha sebisa mungkin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.